semuanya, perkenalkan saya Yudi Yuswa dengan NIM 2306113715. Saya dari Agri Bisnis A. Di video ini saya akan menjelaskan tentang peranan sumber daya alam dan kaitannya dengan kemiskinan dan industrialisasi berbasis mangrove dalam mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Selamat menyaksikan. Sebelumnya kita akan membahas sumber daya alam dalam perekonomian. Menurut Suparmoko, sumber daya alam adalah aset yang memiliki peran krusial dalam mendorong pembangunan ekonomi di berbagai tingkatan, baik lokal maupun regional. Sejarah perkembangan berbagai negara menunjukkan bahwa keberadaan sumber daya alam yang melimpah seringkali berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Negara yang kaya sumber daya alam seperti minyak, gas, tambang memiliki peluang yang lebih besar untuk mengembangkan sektor ekonomi lainnya. Sumber daya alam memberikan kontribusi signifikan tidak hanya terhadap pendapatan negara melalui ekspor, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Selanjutnya, hubungan sumber daya alam, kemiskinan, dan industrialisasi. Hubungan antara SDA, kemiskinan, dan industrialisasi saling mempengaruhi. SDA menjadi bahan baku utama dalam industrialisasi yang dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja. Namun, kemiskinan sering menyebabkan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, merusak lingkungan, dan memperburuk kemiskinan. Di sisi lain, industrialisasi yang tidak berkelanjutan dapat mengurangi sumber daya alam dan mencemar lingkungan, sehingga mempersempit peluang kerja. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam yang bijak dan industrialisasi yang inklusif diperlukan untuk mengatasi kemiskinan secara berkelanjutan. Selanjutnya, hubungan sumber daya alam dengan industrialisasi. Yang pertama, SDA sebagai fondasi industrialisasi, lalu ketergantungan pada ekspor SDA mentah, dan peran teknologi dan inovasi dalam industrialisasi sumber daya alam. Hubungan industrialisasi dengan kemiskinan. Yang pertama, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Yang kedua, urbanisasi dan tantangan sosial. Dan yang ketiga adalah diversifikasi ekonomi dan stabilitas jangka panjang. Peran sumber daya alam dalam ekonomi. Sumber daya alam berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto negara berkembang melalui sektor pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan energi. Ekspor komoditas mentah seperti minyak, gas, batu bara, dan hasil pertanian menjadi sumber utama pendapatan negara serta menciptakan banyak lapangan kerja. Selain itu, penerimaan pajak dan royalti dari sektor ini mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Namun, ketergantungan berlebihan pada sumber daya alam dapat menimbulkan risiko ekonomi dan lingkungan, sehingga diperlukan strategi diversifikasi dan pengelolaan berkelanjutan agar manfaatnya tetap optimal bagi perekonomian jangka panjang. Beberapa sektor ekonomi bergantung pada sumber daya alam sebagai faktor utama dalam produksinya. Di antara lain adalah ada sektor pertanian, ada sektor pertambangan, ada sektor kehutanan, perikanan, dan selanjutnya ada sektor energi. Menurut Suryani, sumber daya alam berperan penting dalam pendapatan negara melalui ekspor dan pajak, terutama di negara yang kaya akan komoditas seperti minyak, gas, batu bara, dan hasil pertanian. Ekspor sumber daya alam memberikan devisa yang memperkuat neraca perdagangan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pemerintah memperoleh pendapatan dari pajak, royalti, dan retribusi yang dikenakan pada perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam. Dana ini digunakan untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik lainnya. Namun, ketergantungan pada sumber daya alam harus diimbangi dengan pengelolaan yang berkelanjutan agar manfaat ekonomi tetap terjaga tanpa merusak lingkungan. Kemiskinan di daerah sumber daya alam.
Kemiskinan di daerah kaya sumber daya alam merupakan paradoks yang sering terjadi. Penelitian menunjukkan bahwa kekayaan SDA tidak selalu berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Di Tanjung Jabung Timur, meskipun kontribusi sektor pertambangan mencapai lebih dari 30% terhadap PDRB, tingkat kemiskinan tetap tertinggi di Provinsi Jambi. Hal ini disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam yang bersifat padat modal tetapi minim penyerapan tenaga kerja lokal. Ketergantungan pada SDA juga memperburuk kemiskinan, seperti di Papua, di mana perekonomian sangat bergantung pada sektor pertambangan. Ketika harga komoditas turun, dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat miskin. Faktor lainnya, seperti rendahnya tingkat pendidikan dan kondisi alam yang tidak bersahabat, turut memperparah situasi. Dampak lingkungan terhadap kemiskinan dapat mengakibatkan bencana alam yang diakibatkan oleh eksploitasi sumber daya alam, seperti banjir, kekeringan, dan pencemaran udara. Selanjutnya, degradasi tanah dan hilangnya mata pencaharian, seperti hilangnya kesuburan tanah akibat pertambangan dan deforestasi. Lalu, dapat juga mengakibatkan perubahan iklim dan dampaknya terhadap masyarakat miskin, seperti perubahan pola cuaca, kenaikan permukaan air laut, dan meningkatnya frekuensi bencana alam. Sumber daya alam dan industrialisasi. Sumber daya alam seperti pertambangan, pertanian, dan energi menjadi pilar utama dalam perekonomian Indonesia. Sumber daya ini menyediakan bahan baku dan energi yang diperlukan untuk mendukung sektor industri seperti minyak, gas, dan batu bara digunakan untuk pembangkit listrik dan operasional industri. Sementara hasil tambang dan hasil hutan menjadi bahan baku bagi manufaktur, konstruksi, dan produk konsumen. Transformasi ekonomi melalui industrialisasi. Pengelolaan sumber daya alam yang efektif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan regional. Dengan diversifikasi sektor ekonomi seperti pengembangan industri pengolahan dan pariwisata berkelanjutan, negara dapat beralih dari ketergantungan pada ekspor komoditas mentah menuju perekonomian berbasis manufaktur dan jasa. Dengan berkembangnya sektor industri, ketergantungan pada ekspor SDA mentah berkurang, sementara sektor manufaktur tumbuh dengan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan daya saing global. Industrialisasi berkelanjutan dan teknologi hijau. Implementasi teknologi hijau dalam sektor manufaktur seperti penggunaan energi terbarukan dan sistem produksi efisien dapat mengurangi emisi karbon dan dampak lingkungan. Pendekatan ini mendukung pembangunan industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Teknologi berperan dalam mendukung industrialisasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan meningkatkan efisiensi produk, mengurangi limbah, dan meminimalkan dampak ekologis. Inovasi seperti energi terbarukan, otomatisasi, dan daur ulang bahan baku membantu industri mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak terbarukan. Tantangan pengelolaan sumber daya alam. Tantangan dalam mengelola sumber daya alam antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah masalah keberlanjutan, yaitu pengelolaan yang tidak berkelanjutan, ketergantungan pada sumber daya alam, pemanasan global, dan rendahnya nilai tambah dan kemandirian sumber daya alam. Lalu ada eksploitasi yang berlebihan, penurunan kualitas SDA, ancaman terhadap keanekaragaman hayati, ketidakseimbangan ekosistem, dan kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melestarikan sumber daya alam. Lalu dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti deforestasi dan perubahan ekosistem. Berikutnya itu peluang untuk mengurangi kemiskinan melalui pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana. Pertama ada prinsip ekonomi hijau, yaitu sistem perekonomian yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial. Misalnya meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, mengurangi kerusakan lingkungan, dan peningkatan sektor energi terbarukan. Berikutnya itu prinsip ekonomi sirkular, yaitu sebuah alternatif untuk ekonomi linear tradisional, di mana kita menjaga agar sumber daya dapat dipakai selama mungkin, menggali nilai maksimum dari penggunaan,
kemudian memulihkan dan meregenerasi produk dan bahan pada setiap akhir umur layanan, seperti penciptaan lapangan kerja, mengurangi biaya hidup, dan pengelolaan limbah. Berikut adalah contoh studi pengelolaan hutan mangrove sebagai bahan baku industri arang di Pulau Tanah Keke, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Pemanfaatan kayu mangrove untuk arang telah menjadi pekerjaan yang diwariskan secara turun-temurun. Proses pembuatan arang terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap produksi, dan tahap pemasaran. Jumlah rata-rata kayu mangrove yang ditebang mencapai 150 batang dalam sekali proses pembakaran dengan hasil 150 karung. Harga arang di tingkat pengrajin mencapai 75.000 per karung. Dalam setahun, rata-rata pengrajin arang bakau dapat melakukan proses pembakaran sampai dengan 3 kali.